Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini teman-teman kita akan bahas analisis di Euro USD untuk minggu depan. Sekarang kita masuk ke time frame daily. Sedikit kita akan bahas terlebih dahulu teman-teman untuk analisa kita pada minggu lalu ya, pada video yang ini. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa memahami harga ini sedang berada di area mana gitu. Video kemarin itu analisa kita di sini teman-teman kita menemukan setup sell ya, di mana ada di sini area supportnya yang sudah berhasil di break ya. Nah, jadi kita bisa gunakan Fibo untuk melihat sejauh mana potensi harga ini akan mengalami penurunan. Oke, kita lihat ya, ini John 161 sudah di break ya. Ini full body. Ini masih kuat potensinya untuk harga bisa masuk ke zone 261 ini. Nah, jika kita cek ini rejectionnya dari, coba kita cek ya, rejection itu disebabkan area shadow candlestick di sini ya. Oke, harga berpotensi masih masuk ke zone 261.8. Nah, zone 261.8 ini area yang masih fresh ya di sini ya. Nah, ini area yang masih fresh ini. Sekarang coba kita cek teman-teman. Di sini kita lihat ini juga sudah kita bahas ya pada analisa minggu lalu ya, sorry. Nah, ini pada saat itu ini harga masih berada di zone ini ya. Ini satu candle bearish ini belum sanggup di break, di mana kemarin close candle di area ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini di close ke bawah. Jadi ini merupakan setup continuation untuk sell. Kita gunakan kembali Fibo Musang. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah rejection dari zone 161 berdasarkan setup continuation di sini ya. Nah, ini langsung di reject dan ini masih potensi bisa masuk ya ke zone 261 ya. Kalau kita cek zone 261 itu masih di area level yang kita marking tadi ya. Ini masih satu level dengan zone 261 yang ada di setup pertama tadi di zone ini. Nah, ini potensinya masih kuat ya untuk harga bisa masuk ke zone tersebut. Nah, sekarang coba kita masuk ke time frame H4. Nanti sebelum kita marking area entry, kita cek dulu setupnya teman-teman. Ini juga video kemarin ya, analisa minggu lalu. Kita ada setup CB1 ya di sini ya, H4 ya. Nah, ini harga teman-teman melalui CB1 break di 261.8 ini. Nah, sangat kuat potensinya harga masuk ke zone 423. Coba kita masuk ke 423. Nah, ini masuk satu level teman-teman. Satu level dengan area zone yang kita marking ini ya. Nah, jadi ini sudah beberapa setup yang mendukung bahwa harga berpotensi masuk ke zone ini. Nah, untuk itu sekarang kita tinggal marking nih area-area entry untuk sell. Oke. Coba kita hapus dulu semua. Nah, untuk area-area sell-nya kita coba cek ini ya. Nah, di sini juga ada setup buy, teman-teman. Nah, ini terkonfirmasi ya buy-nya ya. Ini ada dominan break buy. Harga rejection dari zone 161.8. Saat ini belum closing body ya di atas ini. Dia kena di imbalance area. Nah, di sini dia kena di imbalance area, harga langsung rejection ya. Kebetulan itu juga zone entry di area 161.8. Nah, ketika nanti harga break area ini teman-teman, maka sangat kuat potensinya masuk ke zone 261. Jadi zone 261 ini boleh area pantau kita untuk sell teman-teman. Di sini ada area yang masih belum ketutup ya, imbalance area tepat di zone 261 ini. Jadi ini sebagai area pantau untuk sell. Ketika harga masuk ke zone ini,
bisa kita cek area ini teman-teman. Nah tentunya di atasnya juga masih ada area yang masih fresh ya. Ini area yang bagus untuk kita pantau sebagai area sell-nya juga teman-teman. Ini area imbalance, kita marking juga ya untuk area uh, yang masih fresh ini ya. Pertama area imbalance dan tepat area zone 261 ya. Dan yang berikutnya di sini ada area yang masih fresh, resisten yang masih fresh ini. Nah ini teman-teman, inilah area yang bisa kita cek nantinya untuk entry sell-nya ya. Oke, sekarang coba kita cek ketika zone ini berhasil di break ya. Tapi ini kecil kemungkinan ya teman-teman ya. Tapi kita marking aja dulu untuk area yang bisa berpotensi ya. Di sini ada supply area yang masih fresh juga dan ada imbalance area juga di sini. Ini boleh kita pantau juga teman-teman. Karena ini analisa untuk 1 minggu ke depan ya, jadi tidak menutup kemungkinan harga bisa masuk ke zone ini. Yang jelas di setiap marking kita ini butuh konfirmasi entry untuk melakukan open posisi. Nah ini yang bisa kita lihat pada time frame H4 ya. Nah area ini adalah area 423 ya. Oke, jika kita kombinasi dengan smart money, ketika nanti area ini berhasil di break body teman-teman, maka terjadi perubahan harga dari penurunan menjadi kenaikan ya. Untuk saat ini sih masih kuat untuk turun ya teman-teman ya. Jadi ini area yang kita marking adalah area-area yang bisa kita pantau untuk melakukan entry sell. Oke, sekarang kita masuk ke area entry buy-nya teman-teman. Pada setup H4 daily itu sudah jelas ya untuk buy-nya, yang jelas itu yang berpotensi adalah area zone yang masih fresh ini ya, karena ini area masih fresh dan ini area didukung dari 3 setup ya, dimana pada time frame daily ada 2 setup yaitu zone 261 ya. Nah ini sama-sama zone 261, setup sell tadi yang supportnya di break dan setup continuation yang ada di bawahnya, ini sama-sama zone 261. Dan pada H4 teman-teman, di H4 itu merupakan zone 423.8 ya. Nah di situ ini semua satu level teman-teman, dan di daily ini memang areanya masih fresh dan masih ada sedikit imbalance area di zone ini. Nah maka ini bisa kita pantau untuk entry buy-nya. Ini untuk jangka panjangnya teman-teman. Nah untuk jangka pendeknya kita coba masuk ke H1 ya. Tentunya jika jangka pendek berarti kita untuk scalpingan ya teman-teman ya. Nah kita coba cek di M15 aja ya, biar lebih detail ya. M15 ini kita lihat teman-teman, dengan smart money concept di sini adalah merupakan bos terakhir ya, bos sell-nya. Nah ini kita cek ya, apakah ini sudah mampu di break body. Jika ini mampu di break body berarti terbentuk perubahan harga ataupun change of karakter ya. Ini kita lihat ada change of karakter pada M15 ya, sehingga untuk jangka-jangka pendeknya bisa kita bidik untuk buy-nya ya. Tentunya kita menggunakan area ini. Dengan area ini teman-teman, ini merupakan trading range kita untuk jangka-jangka pendeknya. Kita coba cek. Di sini kita lihat untuk high-nya ini high-nya sudah merupakan high yang valid ya. Jadi kita coba marking itu untuk area-area entry buy-nya. Ingat untuk jangka pendek area buy ini bisa kita pantau ya. Untuk jangka panjangnya area buy kita itu di time frame daily tadi ya. Oke, sekarang kita lihat ini high sudah valid, berarti kita tinggal cek itu POI untuk buy. Nah, kita lihat di sini, ini area sudah di break ya. Di sini turun memberikan respon, hanya naik sejauh ini lalu turun kembali teman-teman. Artinya POI ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan
Kita coba cek POI yang lain. Nah, di sini ada POI. Kita coba cek ke sebelah kanan. Nah, ini sudah juga tidak fresh ya. Coba kita lihat ini. Ini sudah tidak fresh, tapi konfirmasi untuk buy-nya ini belum ada ya teman-teman ya, karena di sini dia belum mampu untuk close satu baris candlestick ini. Jadi ini berpotensi akan di break juga. Coba kita cek yang lain. Di sini ada support ya, support area ini. Nah, ini support area masih fresh ya. Ini boleh kita pantau nantinya untuk mengambil buy-nya. Ini jangka pendek ya, sekali lagi saya ingatin. Yang berikutnya di sini juga ada area demand yang masih fresh. Nah, ini boleh kita pantau nantinya teman-teman. Selanjutnya, nah itu terakhir ya, karena trading range kita itu pada M15 itu adalah area zone ini dan area paling atas ini. Nah ini. Nah ini trading range kita untuk jangka pendeknya, scalpingan di M15. Untuk area buy-nya ini yang bisa kita pantau nantinya teman-teman. Ini yang masih fresh dan area ini, ada dua area di sini. Nah, tentunya jika kita menggunakan area-area ini, yang kita marking ini semua butuh konfirmasi entry, teman-teman. Dari konfirmasi entry itulah kita mengetahui bahwa POI tersebutlah POI yang high probability yang bisa kita gunakan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, no konfirmasi, no entry gitu. Oke? Jadi inilah potensi pergerakan harga pada Euro USD untuk minggu depan yang bisa kita pantau teman-teman. Semoga kiranya video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.